Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ya'lamu anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadi asyara al-julus bainas sajdatain. Dibuka halaman 55 dari kitab Sifatus Sajdah. Halaman 55. Di baris ke-19 dari atas atau baris yang ke-20 ya, baris yang ke-20. Saya itu dulu. Yang membahas tentang duduk di antara dua sujud. Itu ada di tengah-tengah yang berbunyi as-sujud al-julus bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Sudah ada semua halaman 55. Baris ke-18 ya dari atas. Al-hadi asyara yang ke-11 al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ini adalah berkaitan dengan rukun salat yang 13. Salah satu rukun salat adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Fi kulli rak'atin, di dalam setiap rakaat, walau fi naflin, walaupun dalam salat sunnah. Jadi duduk di antara dua sujud itu adalah rukun yang terjadi atau kita lakukan setiap rakaat. Sawa'an, baik halnya ashalla qa'idan, dia duduk dalam keadaan, dia salat dalam keadaan duduk. Ashalla qa'idan, apakah dia salat dalam keadaan duduk? Jadi kalau ada orang yang salatnya salat duduk, maka al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud itu tetap dikerjakan dalam keadaan duduknya, dalam keadaan duduknya. Jadi kalau ada orang salat dalam keadaan duduk, ya bagaimana duduk dalam di antara dua sujudnya? Ya seperti biasa, duduk seperti itu. Tapi setelah dia melakukan sujud lalu duduk, itulah yang menandakan bahwa dia adalah dalam rangkaian sembahyangnya, dalam rangkaian salatnya. Muttaji'an, atau dalam keadaan berbaring. Bagaimana tuh sih?
Kalau dia salat dalam keadaan berbaring karena dia sakit, maka duduknya itu, duduk di antara dua sujud itu dilakukan dengan isyarat, dengan menggunakan isyarat. Apakah isyarat mata, ataukah isyarat jari-jari, atau isyarat yang ada di dalam hatinya, bahwa sekarang ini saya duduk di antara dua sujud. Jadi itu tetap merupakan suatu bentuk rukun yang harus dilakukan. Karena kalau dia tidak dilakukan, maka dianggap tidak melakukan rukun salat, otomatis batal sembahyangnya. Kalau yang dalam keadaan berdiri, otomatis kita tahu bahwa dia sementara duduk di antara dua sujud. Fala yakfi, maka tidak cukuplah madunal julus, kecuali dengan duduk itu. Jadi ini menjadi satu bentuk keharusan, menjadi bentuk sebuah rukun yang tidak boleh ditinggalkan bagi orang yang salat, duduk di antara dua sujud. Nah, sekarang kira-kira apa istimewanya itu duduk di antara dua sujud? Nah, ini yang biasa kita tidak perhatikan, bahwa rupanya di antara semua rukun-rukun salat, duduk di antara dua sujud itu punya keistimewaan yang lain daripada yang lain. Ada keistimewaannya. Ada hal yang dikandung dari duduk di antara dua sujud itu yang biasa kita sepelekan, dianggap remeh. Nah, jadi rukun duduk ini harus mendapat perhatian yang perlu kita tinjau ulang. Wa aqalluhu, dan duduk aqalluhu yang paling sedikit, maksudnya paling cepat. Karena yang menjadi rukun di sini adalah perbuatannya, duduknya. Duduknya itulah yang menjadi rukun. Karena di dalam rukun salat itu ada rukun yang berupa perbuatan, ada yang berupa bacaan. Seperti takbiratul ihram, itu bacaannya, bukan gerakan Allahu Akbarnya, tangan-tangan mengangkat itu bukan. Karena ada juga mazhab yang lain tidak mengangkat tangan, Allahu Akbar dalam hatinya gerakannya. Jadi yang menjadi rukun di situ adalah kata-katanya, kalimatnya Allahu Akbar, takbiratul ihram itu, bukan gerakannya. Makanya ada mazhab yang tidak mengangkat tangan, dia hanya mengangkat tangan lalu diturunkan ke bawah. Tidak sedekap di tangannya di perutnya seperti begini. Nah, dia langsung turun ke bawah. Nah, karena dia punya mazhab yang lain. Jadi yang wajib di situ adalah bacaannya, suaranya. Kemudian Al-Fatihah itu bacaan. Nah, selain itu gerakan semua. Gerakan semua, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, itu merupakan perbuatan. Jadi bacaan-bacaannya itu adalah sunnah. Doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, itu semuanya sunnah. Ya, yang wajib di situ adalah gerakannya. Wa aqalluhu, dan waktu yang paling sedikit. Kalau bagaimana lamanya orang duduk di antara dua sujud? Wa aqalluhu, waktu yang sedikit atau waktu yang minimal, ayyastawiya jalisan, menyamai orang yang duduk, menyamai orang yang duduk. Ya, begitulah kira-kira kalau duduk di orang, begitulah ukurannya. Karena ada orang yang secepat kilat ketika dia bangun sujud, bangun dari sujud, duduk, tapi tidak sebentar sekali seperdetik langsung sujud. Nah, itu tidak dianggap duduk di antara dua sujud. Ya, taruh istilahnya, taruhlah senang. Ya, tumanina, karena tumanina ini juga rupanya rukunnya.
Jadi semua gerakan-gerakan salat itu harus ada tumaknina, senang. Ada istilahnya tenang ya, tenang. Tidak langsung dilakukan dengan secara gerakan cepat. Jadi istilahnya orang mapito malu. Biasanya yang cepat itu kan sujudnya, ya. Seperti ayam yang mematuk, saking cepatnya gerakan sujudnya. Nah, kalau biasanya diduduk itu jarang di orang yang selalu cepat, tapi biasanya yang cepat itu di sujud. Nah, tapi ada juga biasa orang yang cepat itu adalah pada duduknya. Kalau sujudnya lama ya, karena rasa enak kalau sujud. Nah, tapi ketika dia bangun duduk, hanya seperti itu langsung sujud kembali. Nah, ini juga hal yang bisa membatalkan sembahyang kalau tidak ada tumakninanya. Kalau taruh senang, bilang orang ya, jangan terlalu buru-buru. Jadi ukuran yang paling cepatnya adalah bagaimana kalau dia bisa disebut duduk, ya. Aqalluhu ayastawiya jalisan. Nah, dia sama dengan orang yang duduk biasa. Wa hadza huwal murad, inilah yang dimaksud bin nahri dengan kata an-nahri. An-nahri inda Atha'i, menurut Atha ini adalah seorang ulama besar, mungkin termasuk dari tabi'in. Jadi kalau ulama besar ini Atha, itulah yang disebut dengan an-nahri. Fasalli rabbika wanhar, salatlah kepada Tuhanmu dan wanhar, itu artinya duduklah dengan tenang. Kalau menurut Atha, karena biasa yang biasa kita dengar kata-kata fasalli rabbika wanhar, duduk salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang jadi ini penafsirannya Atha ini di luar kebiasaan, karena dia katakan wanhar itu bukan berkurban, tapi diartikan duduklah dengan tenang. Duduklah dengan tenang saat duduk di antara dua sujud. Ini termasuk pengetahuan baru buat kita. Oh, rupanya ada pada yang terjemahkan wanhar itu bukan berkurban, yaitu ulama tabi'in yang bernama Atha. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wanhar. Dalam firman Allah Ta'ala wanhar, nah, biasa kita artikan berkurbanlah. Ini dikaitkan dengan Idul Adha. Tapi kalau Atha tidak, itu adalah masih dalam rangkaian duduk dalam salat. Diperhatikan. Kala amarahullahu subhanahu wa ta'ala, dia berkata, Atha berkata, amarahullahu ta'ala, amarahullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Maksudnya duduk itu tadi ayyastawiya bainas sajdain, menyamakan di antara dua sujud, jalisan ketika duduk, ayyastawiya bainas sajdatain jalisan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, kata wanhar itu ayyastawiya, menyamakan bainas sajdatain di antara dua sujud, jalisan ketika duduk, hatta yabdu wa nahri, hingga kelihatan tegak, hingga kelihatan tegak. Ini bisa kita terjemahkan seperti itu untuk sementara. Jadi yang ditekankan di sini rupanya kata-kata fasalli rabbika wanhar itu Ibnu Atha punya penafsiran yang lain. Qala as-Sarmalisi, qala as-Sibramalisi, berkata Imam as-Sibramalisi, wa qad jasama Ibnul Makri
dan Ibnu Makri juga telah mengharuskannya. Bi adami wujudil i'tidal wal julus baina sajadatain fi nafli. Boleh tidak adanya kewajiban i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Oh, ini pendapat imam yang lain. Bi adami wujubil i'tidal wal julus baina sajadatain, tidak wajibnya i'tidal dan duduk di antara dua sujud fin nafli dalam salat sunnah. Ini khusus berkaitan dengan salat sunnah. Ada imam yang lain yaitu As-Sabramrisi dengan Ibnu Makri bahwa kalau salat sunnah i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu bukanlah rukun, bukanlah kewajiban. Dia tidak masuk dalam rukun salat. Wa akmalahu, dan yang sempurnanya. Nah, ini bagaimana ukuran sempurnanya itu duduk. Bagaimana kalau orang duduk di antara dua sujud tidak ada baca-baca? Boleh, tidak jadi masalah. Karena yang wajib adalah duduknya, bukan baca-bacanya. Sama dengan sujud. Ada orang sujud tidak ada baca-baca, tidak membaca subhana rabbiyal a'la, tidak apa-apa. Karena bukan bacaannya yang wajib adalah sujudnya. Cuma kenapa kita membaca doa? Supaya bermaknai sujudnya orang. Sama dengan i'tidal, dia tidak dibaca-baca karena yang wajib adalah perbuatannya, i'tidalnya. Baca-bacanya itu tidak wajib. Nah, jadi seolah-olah kita diajarkan bahwa semua gerakan-gerakan salat yang ada bacaan-bacaannya itu adalah untuk memaknai, memberikan nyawa itu gerakan tak. Jadi kalau sujud tidak dibaca-baca, seolah-olah tidak ada nyawanya itu sujud. Jadi bacaan-bacaan itu walaupun sifatnya sunnah dan tidak batal di sembahyang kalau tidak dibaca, tetapi kayaknya hilangi nyawanya. Tidak ada garamnya kalau seperti makanan. Jadi nanti malundra sujud itu kalau ada dibaca. Tapi kan kita biasa buru-buru. Buru-buru nih. Atau memang sudah terbiasa tidak baca ya. Jadi kalau kita melihat itu orang-orang yang sembahyang sebentar sekali di sujudnya. Kan kalau kita jadikan ukuran subhan rabbiyal a'la 3 kali, imamnya baru selesai 1 kali bacaan dari kita, dia sudah sujud. Oh, berarti ini tidak baca doanya sujud. Yang jelas sujud ini narasa mirata, kepala, muka, kaki dengan lututnya, langsung berdiri, langsung duduk. Nah, jadi dia tidak membaca doa subhana rabbiyal a'la 3 kali. Begitu juga duduk. Ada waktu sempurnanya. Akmaluhu, yang sempurnanya itu ayyakula, ketika dia berdoa. Nah, kita sudah hafal semua doanya ini. Ada 8 doa yang diminta ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbi kfirli warhamni wajburni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'afwani. Ada 8 yang diminta. Sempurnanya itu yaitu ketika seorang hamba membaca Rabbi kfirli, ya Allah ampunilah aku. Mungkin ada yang tidak tahu terjemahannya ini ya, 8 kata itu. Rabbi kfirli warhamni wajburni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika seseorang berkata Rabbi kfirli warhamni wajburni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itulah sujud yang sempurna. Duduk di antara dua sujud yang sempurna. Kalau kita selesaikan ini bacaannya, Rabbi kfirli warhamni wajburni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'afwani. Kalau betul-betul kita baca ini, maka kita akan merasakan duduk itu, ya, bukan duduk yang cepat. Tapi ini tuh selalu biasa dilupa karena sifatnya sunnah. Biasa selalu kita lupa ini. Biasa yang paling itu yang paling biasa kita sebut hanya Rabbi kfirli. Lanjutannya tidak mana baca, tidak mau terus kami. Atau bahkan memang ada juga yang tidak sempat membaca karena menjadi kebiasaan. Ini memang harus kita biasakan membaca semua doa-doa dalam gerakan salat supaya itu menjadi kebiasaan.
Kenapa banyak orang yang tidak baca? Karena terbiasa salat tidak membaca. Dia sudah terlanjur salat lalu tidak membaca bacaan-bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan nanti nak baca kalau dalam praktek salat ada yang periksa lagi. Tapi kalau salat sendirian tidak nak baca. Ya. Karena yang wajib itu memang Al-Fatihah, takbiratul ihram, kemudian tahiyat itu yang wajib secara bacaan, yang lain itu ruku. Ini juga terasa secara pribadi saya begitu biasa lupa. Ya, membaca doa-doa seperti ini padahal rupanya ini adalah nyawanya, ya, nyawanya itu gerakan itu. Nanti ada rasanya kalau kita membaca doa ini. Nah, biasa tidak lengkap doa-doa ini yang 8 ini tidak kita lengkapi. Syukur-syukur jika ada nasabur Rabbi Gafirli. Tapi yang paling umum kalau kita melihat orang salat tidak membaca. Walaupun itu tidak membatalkan sembahyangnya. Jadi kalau mau dilihat sempurna bacaan ini, maka itu menyempurnakan rukun duduk di antara dua sujud. Nah, rupanya keistimewaannya ini satu-satunya doa yang disepakati oleh seluruh ulama lewat ulama-ulama hadis yang bacaannya adalah doa ini ketika duduk di antara dua sujud. Ya, jadi satu-satunya bacaan yang sangat dianjurkan dan tidak ada perbedaan pendapat ulama adalah ketika membaca doa di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Takbiratul ihram bukan doa. Ya. Ibtidah itu sebenarnya kandungannya hanya sebentar, tidak semuanya doa. Ruku. Nah, satu-satunya yang merupakan doa adalah ketika kita duduk di antara dua sujud. Berapa doanya? 8. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi yang kalau begitu bisa disebut, bisa kita bilang gerakan yang paling penting dalam salat adalah duduk di antara dua sujud. Karena itu diberikan porsi 100% kepada kita berdoa. Ya, kalau sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, pujian kepada Tuhan, bukan doa. Ruku Subhana rabbiyal azim, bukan juga doa. Iktidal bukan juga doa. Al-Fatihah itu doanya ketika hanya kata ihdinas siratal mustaqim. Ya, tapi kalau ini porsinya doa, tidak ada pujian-pujian kepada Tuhan, doa saja. Doa permintaan kita kepada Allah untuk memenuhi 8 hajat tersebut. Nah, ini domi yang biasa kita tinggalkan. Tenana baca ini. Ya, banyak sekali kaum muslimin ketika duduk di antara dua sujud dia tidak baca doa ini. Ya. Tidak membaca doa ini. Duduk sih menghayal gimana? Kalau salat berjamaah hanya duduk menunggu imam sujud. Tidak membaca, tidak aktif membaca. Apalagi kalau salat sendirian. Salat berjamaah saja dia tidak baca, apalagi salat sendirian. Ya. Jadi memang perlu pembiasaan, dibiasakan. Ya, lele bulu dan lele agasam. Ya. Gunung itu bisa hancur, tapi kebiasaan itu tidak bisa hancur. Artinya tidak akan bisa dirubah kalau memang dari sejak sekarang kita tidak membaca itu. Kalau dari anak-anaknya dia, pokoknya baru saja misalnya hari ini kita mau baca doa ini, tapi karena sebelumnya kita terbiasa tidak membaca, hanya salat ini, sebentar salat berikutnya lupa lagi baca doa ini. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi anak-anak santriwati biasa kan yang ikuti kita ini yang sudah tua-tua. Biasa kita lupa doa ini. Padahal doa ini sangat penting karena satu-satunya gerakan yang mendapatkan 100% porsi untuk berdoa adalah di sini. Ya, di gerakan ini. 8 permintaan yang sifatnya mutiara semua ini doanya. Qaluhu, ya ini
Apa artinya ini? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'afwani. Nah, udah tahu artinya? Mungkin ada beberapa kalimat yang kita tahu artinya, tapi ada tahu yang tidak ditahu artinya. Ya. Nah, di sini ingin dijelaskan apa maknanya. Qauluhu Rabbi ghafirli, perkataan Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Ini Rabbi dari segi balaghah sangat tinggi nilai sastranya, karena dia menghilangkan kata ya, wahai, bi Tuhanku, wahai Tuhanku. Kalau di sini langsung Tuhan, itu menghilangkan panggilan wahai, kemudian menghilangkan kata ganti aku, itu bernilai tinggi sekali nilai sastranya menurut orang-orang Arab. Jadi langsung Tuhan, ampuni aku. Tidak ada yang kata ya Allah, wahai Tuhanku. Langsung Rabbi. Ikfirli, ampunilah dosaku. Karena memang kita setiap hari melakukan kesalahan, ya. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan. Mengaku mungkin saja. Setiap hari kita berdosa. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Maka setiap hari juga kita harus beristighfar. Utamanya ini di dalam salat ini. Jadi kalau 17 rakaat salat wajib, berarti 17 kali kita minta doa, minta ampun kepada Allah lah di dalam gerakan salat. Nah, belum di salat-salat sunnahnya. Rabbi ghafirli, wahai Tuhan, Tuhanku. Itu sebenarnya artinya itu ya Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi karena ingin mendekatkan jaraknya dengan Tuhan, tidak ada kata wahai, tidak ada ku, langsung saja Tuhan. Ikfirli, ampuni aku, ampunilah dosaku. Ayat artinya ustur ma waqa'a min sunubi, tutupilah, ustur, tutuplah. Jadi mana Ghafur, ampunilah aku, Allah Maha Pengampun. Apa maksudnya? Menutupi dosa-dosa. Ya Allah, tutupilah dosaku, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Ya, ustur, tutuplah, sampoi. Ya. Ma waqa'a min sunubi, apa yang telah terjadi dari dosa-dosaku. Apa yang telah terjadi dari dosa-dosaku. Katanya itu nanti semua amal perbuatan tak akan diperlihatkan, dihitung lalu diperlihatkan. Nah, jelas orang akan malu kalau yang diperlihatkan adalah dosa-dosanya. Karena kita ini kesalahan kan mau ditutup-tutupi. Salah satu menutupinya ini membaca doa ini. Insyaallah mungkin catatannya ada bahwa waktu ini dia berdosa seperti ini, tapi tidak akan diperlihatkan kepada orang lain. Nah, maka memang harus rajin-rajin membaca doa istighfar ini. Kemudian rajin-rajin juga membaca doa yang menutup aib, ya, menutup aib. Nah, salah satu caranya ya jangan buka aibnya orang. Mau ditutup aibnya, kekurangannya, tapi nak buka kekurangannya orang. Nah, cari orang, itu kan sudah tanda bahwa kau juga nanti akan dicerita. Ya, kamu juga akan dicerita. Jadi memang kayaknya ini juga perlu dihilangkan kebiasaan ini sering menceritakan aibnya orang. Kita selalu membaca Ghafur, ikfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Artinya itu tutupilah apa yang terjadi dari dosaku, itu tidak diperlihatkan nanti di akhirat kemudian. Tapi kau biasa menceritakan kejelekannya orang. Nah, kamu kau diminta ditutupi, tapi kau tidak tutupi kayak kekurangannya orang. Nah, ini berbanding terbalik. Jadi kalau kita ingin ditutup aib dosa tidak diperlihatkan, nah maka jangan diceritai aibnya orang, jangan dicerita kekurangannya orang lain. Dan hati-hati kalau ada orang yang menceritakan kejelekannya orang di hadapanmu. Iya, ada orang cerita kejelekannya orang di depan tak, yakin
orang ini juga akan menceritakan kekuranganmu di mukanya orang lain. Ya, itu sudah kayaknya sudah rumus nih itu. Kalau misalnya si A menceritakan jeleknya si B di saya, yakin bahwa si A ini akan menceritakan jelekku juga nanti di orang lain. Yakin begitu. Nah, jadi ini kalau mau doa Rabbi Firli itu diterima dengan baik, dikurangi nih menceritakan kejelekannya orang. Nah, nah itu yang benar disebut ghibah. Kalau salah itu fitnah, lebih banyak dosanya. Nah, jadi perlu pembiasaan, perlu dibiasakan tidak. Kamu tojeng, itu disebut dengan ghibah. Kalau salah bukan seperti itu namanya fitnah. Ya, jadi salah sesuai dengan kenyataan dicerita salah itu juga tidak sesuai dengan kenyataan lebih salah. Lebih salah. Rabbi kefirli, ampunilah aku, artinya ustur mawaka min sunubi, tutuplah apa yang telah terjadi dari dosaku, wa ma sayaqau minha, dan apa yang akan terjadi setelahnya. Jadi besarnya ini kandungannya doanya ini, ya Allah, tutup di kodong aibku yang dulu yang pernah saya lakukan dari dosaku itu, dan tutuplah dari akibat yang akan terjadi. Oh, tidak pernah disembahyang, itu kan dosa-dosanya. Ya Allah, tutuplah supaya orang tidak tahu. Cukuplah orang yang ada di sekitar saya yang tahu, orang-orang yang lain tahu, dan hilangkanlah efeknya akibat dari tidak sembahyangku itu. Itu yang disebut dengan makna istighfar. Allahumma firli. Jadi bukan hanya menutup nanti di akhirat kemudian, menutup sekarang, tetapi apa yang diakibatkan dari dosa itu dihilangkan. Nah, biasa Tommy tadi dibaca, padahal rupanya maknanya sangat luar biasa ya. Wa qalu irhamni, dan ucapannya irhamni, kasihanilah aku, rahmatilah aku. Rahmatan wasi'atan, artinya adalah kasih sayang yang luas. Rahmatnya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, berarti otomatis kita mendapatkan rahmatnya. Ingat yang memasukkan kita surga bukan amal tak, tetapi rahmatnya Allah. Kenapa? Berapa tonji pahalanya ibadah ata. Itu lagi belum tentu diterima sembahyang tak. Jadi memang yang perlu jangan diminta adalah ampunan dari Allah, kemudian rahmatnya. Warhamni rahmatan wasiatan, artinya kasih sayang yang luas, rahmat yang luar. Wa qaluhu wajburni, ini yang paling banyak tidak tahu artinya. Rabbi kefirli warhamni wajburni. Apa artinya ini? Artinya agni ini, kayakanlah aku, kayakanlah aku, cukupkanlah aku. Kalau tidak mau diartikan dengan kaya, Allah maha kaya, ganiyun ya, mugni, mengkayakan. Biasa diartikan mencukupkan. Artinya agni ini cukupkanlah. Berarti ini dari segi materi, waktini malan kaziran, dan berikanlah aku harta yang banyak. Itu artinya wajburni. Biasa kalau redaksi penerjemahannya saya lihat itu, cukupkanlah aku dari segala kekurangan. Cukupkanlah aku dari segala kekurangan. Itu arti wajburni. Jadi saudara-saudara, artinya wajburni ini cukupkanlah aku dari kekurangan, atau kalau mau artinya seperti ini, kayakanlah aku dan berikanlah aku harta yang banyak. Itu makna dari wajburni. Berarti kebaikan semua. Wahwa mimbabi, dia adalah dari bab ini apa yang dibuat penuhnya hurufnya ini? Fa hamzah ya. Wa qaluhu, dan ucapannya warfa'ni. Tahu apa artinya warfa'ni?
Tidak tahu artinya warfa'ni. Tinggikanlah kedudukanku, tinggikanlah aku. Maksudnya yang ditinggikan di sini adalah kedudukannya, derajatnya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Warfa'ni, tinggikanlah kedudukanku, angkatlah derajatku, maksudnya ya. Warfa'ni, angkatlah aku tinggikanlah derajatku di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Warfa'ni, Rabbi ghafirli, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, warjeburni, cukupkanlah hartaku, apa lagi tadi? Warfa'ni, tinggikan derajatku, pangkat ya. Pangkat di akhirat, kalau di sini juga di dunia. Wa qalu warsuqni ay rizqan wasi'an, berikanlah aku rezeki yang luas. Diduakan berarti yang berkaitan dengan kekayaan harta. Tapi kan jarang dibacain, maka ya selalu kita karena kita tidak pernah membacanya dengan baik ya, atau tidak memang pernah dibaca ya, doa-doa seperti ini mungkin Tuhan memberikan catatan di Lauhul Mahfuz ya, kalau baca ini akan diterima doanya, tapi kan tidak pernah dibaca ya. Jadi biasanya doa makbul itu berkaitan dengan tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu. Nah rupanya banyak pada yang diminta di sini 8, tapi ringkas ucapannya, tapi maknanya sangat luas. Ya, daripada kalimatnya bertele-tele, tapi sedikit di kandungannya maknanya. Lebih baik begini, kalimatnya ringkas tapi sangat luas maknanya. Wa mahallu jawasi du'ai bisalika, dan wa mahallu jawasi du'ai bisalik, dan tempat bolehnya doa seperti itu. Angka sadar rizqa, bermaksud dengan rezeki minal halal, dari yang halal. Wa mahallu jawasi du'a bisalika, angka sadar rizqa, dia memaksudkan adalah rezeki ya, minal halal, dari yang halal. Kita langkahi itu dua kata ya, bukan dua baris, dua kata. Wa qaluhu wahdini. Wahdini apa artinya wahdini? Dari kata hidayat. Wahdini, berikanlah aku petunjuk, tunjukilah aku. Wahdini, berikanlah aku petunjuk, lisalihil a'mal, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ya ini doanya. Salah satu maknanya ini, ya Allah berikanlah aku petunjuk supaya tidak menceritakan lagi jeleknya orang. Ya Allah berikanlah aku petunjuk supaya saya rajin berjamaah. Ya Allah berikanlah aku petunjuk supaya gitulah, selalu melakukan perbuatan baik. Kita sandarkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penyebab dari semua perbuatan baik kita. Kenapa lagi selalu salatnya terlambat? Karena mungkin kita kurang berdoa untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa sih selalu ceritakan kejelekannya orang? Karena mungkin kita kurang minta doa, ya Allah berikanlah aku hidayah supaya saya melakukan amal perbuatan baik, sehingga tidak ada waktuku melakukan seperti itu ya. Wahdini, mendapatkan hidayah, berikanlah aku hidayah untuk melakukan amal-amal saleh. Wa qaluhu, dan ucapannya wa'af ini, apa artinya wa'af ini? Salimni min balaya dunya wal akhirah. Biasa diartikan wa'af ini, sehatkanlah aku, kesehatan. Salimni, selamatkan aku, min balaya dunya, dari malapetaka dunia. Apa malapetaka dunia? Sakit, kemiskinan, kemudian bencana. Nah gitu ya. Ini maknanya wa'af ini sangat luas. Nah, tapi biasa diartikan berkaitan dengan masalah kesehatan. Jauhkanlah saya dari penyakit, kemudian jauhkanlah saya dari bala bencana. Ya, wa'af ini
Salimni, selamatkanlah aku min balaya dunia, dari malapetaka dunia, wal akhirah, juga akhirat. Wa qauluhu, dan ucapannya waktu anni, maafkanlah aku. Zunubi, hapus dosaku. Jadi kalau Rabbi Kafirli menutup doa, ada gitu dosa-dosa, tapi ditutup ki. Kalau ini dihapus, waqwani zunubi, hapuslah dosa-dosaku. Wa ya'ti, itu ya, zunubi, hapuslah dosa-dosa. Ini saya minta kita artinya nih. Rabbi Kafirli warhamni wajaburni warfani warsukni wahdini wa'afini. Rabbani, ampunilah aku, berikanlah aku rahmat atau kasihanilah aku, cukupkanlah aku, maksudnya kayakanlah aku dari bentuk harta, kemudian wahdini, berikanlah aku petunjuk, warsukni, berikanlah aku rezeki. Nah itu ya, kalau warfani, tinggikan derajatku, diminta semuanya tahu artinya itu. Nah, kalau ini kita baca dan kita maknai artinya, pasti langsung duduk tidak. Bukan orang yang seperti guru-guru duduk dan cara dua sujud. Kalau kita resapi artinya, Rabbi Kafirli, dan kita sebut dalam hati, Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku. Nah kalau diresapi seperti itu, maka betul akmal, duduk itu akan menjadi sangat sempurna. Jadi saya minta nih santri-santriwati tahu artinya nih. Nanti saya tanya satu-satu kalau ada yang ketemu. Anak salafiyah khususnya. Wajaburni apa artinya? Warfani apa artinya? Wahdini. Ya. Alam tahu artinya ini? Masih tanya itu. Jadi doa-doa ini menjadi kelengkapan dari duduk di antara dua sujud. Wayati fil damairil maskurati, di dalam damir-damirnya ini, maksudnya damirnya itu kata gantinya aku. Ya, semua yang menggunakan ya itu, ampunilah aku, rahmatilah aku, kayakanlah aku, berikanlah rezeki kepadaku, tunjukilah aku, naikkanlah pangkatku. Itu damir-damirnya itu fabilapsil afrad. Memang digunakan seperti itu, menggunakan seperti itu ya, dengan lapas-lapas pribadi. Walau imaman, sekalipun imam. Jadi imam tidak perlu membaca Rabbi firlana warhamna wajaburna warfa'na. Dia juga membaca Rabbi firli warhamni wajaburni. Nah jadi ya, doanya tidak berubah sekalipun dia menjadi imam. Nah itu ya. Nah jadi saya minta ini santriwati dihafal doanya dan dibaca ketika salat supaya dudukmu sempurna. Kalau ini menjadi kebiasaan dari sekarang sampai besar, biar bagaimana buru-buru pasti dibaca ini Rabbi firli warhamni wajaburni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'afwani. Tetapi biar bagaimana kita serius membaca ini, tapi kalau kebiasaan tidak pernah membaca ini, satu kali ini sembahyang duhur kamu serius. Sebentar kalau asar lupa lagi. Nah, jadi memang perlu pembiasaan, dibiasakan dari sekarang. Jadi dia tidak pasti kalau duduk dan antara dua sujud pasti dibaca ini. Dan ini gerakan yang harus mendapatkan porsi terbesar kita, karena ini hanya satu-satunya gerakan yang ada doanya. Ya, sujud tidak berdoa ki, ruku tidak berdoa ki. Nah, biasanya itu orang berdoa nanti sujud terakhir. Itu pun biasanya sujud terakhir kalau salat tahajud ki atau salat pribadi di rumah. Ya, kalau salat di masjidnya kita mengikuti imam. Nah, tapi itu menjadi ikhtilaf, itu menjadi kebiasaan pribadi-pribadi tadi. Tapi kalau ini tidak, memang semua orang diminta membaca doa ini. Ini hadisnya ini banyak sekali yang meriwayatkan dari Tabrani, Ibnu Majah, kemudian At-Tirmizi. Ini doa diaku ini, ya. Kalau doa di akhir sujud itu kan sendiri-sendiri, bukan berbarengan, ya. Tapi kalau ini kita diminta semua secara serentak, tapi itu biasa di anak baca.
biasa tidak dibaca. Paling misalnya tidak sengaja kali lagi alam salat, duduk saya mau ukur apakah dia membaca doa duduk ini atau tidak. Saya baca, dia yang duduk, saya membaca Rabbi firli warhamni wajburni, baru Rabbi firli warhamni sujud berarti dia tidak membaca doa itu. Apakah sah sembahyangnya? Sah duduknya, karena tidak wajib dibaca ini. Cuma terasa kita melewatkan waktu yang telah diberikan porsi secara khusus untuk berdoa. Jadi kami anak sembahyang, kalau ada anak sembahyang di rumah duduk. Kita yang lihat dari jauh coba baca Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini. Kalau sampai wa'fu ini wa'fu ani baru ke sujud, baca tahuan. Nih, walaupun mungkin sebenarnya dia menghayal nih lama-lama ini. Ini riwayatnya hadisnya banyak sekali, karena bukan satu imam hadis yang meriwayatkan. Ada yang mengatakan 5 sampai 6 rawi hadis yang meriwayatkan hadis ini atau doa ini. Jadi doa ini bukan doa main-main, disepakati. Kemudian ada beda orang Arab diriwayatkan oleh Ibnu Aufah, ada orang Arab datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak bisa baca Al-Quran. Ya, datang kepada orang Arab tidak bisa baca Al-Quran ada. Ya, saya juga pernah mengalami pengalaman seperti itu. Ada di Mesir, ada nenek-nenek datang kepada saya, tunjukkan pengemis yang nomor 80. Ini nomor tidak tahu, padahal orang Arab. Ditunjukkannya, itu yang pengemisnya nomor 80. Ketika datangnya, itu berarti dia bukan buta aksara, bukan buta huruf, buta angka. Buta angka. Ada orang Arab yang datang kepada Nabi menghadap, saya tidak bisa baca Al-Quran, maka ajarkanlah saya yang bisa menjadi pengganti bacaan Al-Quranku. Maka Nabi mengatakan, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pergi. Kembali lagi, itu tadi yang dibaca untuk Tuhanku semua. Subhanallah, maha suci Allah, Allah maha besar, segala puji. Itu untuk semua Tuhan. Kalau untuk saya mana? Nanti ajar kami ini Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni. Dan ketika dia berangkat, Nabi katakan kalau dia lakukan, dia sudah akan mendapatkan segala bentuk kebaikan. Jadi ini bukan doa bukan kita sendiri jangan anggap sepele. Di seolah ini adalah bacaan salat yang hanya dibaca tanpa bermakna seperti itu. Ya, jadi ini sudah mau dihilangkan kebiasaan sekedar membaca. Kita tahu artinya, kemudian diusahakan dibaca bagi yang jarang membaca seperti ini. Ya Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya kira ini yang mari kita sama-sama berusaha mengamalkan ini bersama-sama, karena biasa tahu itu memang tiba-tiba kita lupa. Kalau macam saya lupa karena memang kebiasaanku dari dulu jarang mungkin saya baca, akhirnya sampai sekarang terbawa seperti itu. Makanya saya minta anak santri tidak seperti kami yang tua-tua ini. Kamu harus sudah terbiasa dari sekarang, supaya itu betul-betul efeknya nanti, pengaruhnya itu ada hikmahnya, ada barakahnya buat kalian nanti ketika sudah besar, sudah tua. Ya, ini yang bisa kita pelajari subuh ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tamim bil khair. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.